العالمين والصلاة والسلام على القائل الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para abu, para abi, para tengku, alim ulama, anggota DPD, bapak, banyaklah pokoknya. Tak bisa disebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau mau dekat dengan Allah itu jangan batasi hanya pada satu pintu saja. Yang punya duit, badan sehat, bisa pergi ke Mekah. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi sekarang sekaya-kaya orang tidak bisa pergi ke Makkah. Sesehat-sehat orang tidak bisa pergi ke Makkah. Kalaupun bisa dibatasi, limited. Lalu kemudian bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Ada jalan lain, ada pintu lain yang dibuka. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, habis salat subuh duduk berzikir ingat Allah. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Punya duit, pergi haji. Tak punya duit, salat subuh. Tapi saya tak sehat Ustaz, tidak bisa sholat subuh ke masjid, di rumah. Di rumah pun tak bisa juga Pak Ustaz, mati aja. Nah, sholat subuh di rumah tak bisa. Tapi saya sakit Ustaz, sholat orang sakit duduk. Tidak bisa berwudu Pak Ustaz, tayamum. Tidak bisa tayamum karena tidak ada debu Pak Ustaz, pakai batu. Mazhab Maliki boleh wudu tayamum pakai batu karena batu juga bagian dari debu. Makanya di masjid-masjid Maroko itu ada batu dibuat bulan-bulan. Dan mereka tayamum itu disentuhnya batu itu, habis itu dia usap muka, habis itu tangan. Satu sholat. Jadi kebetulan waktu itu bulan suci Ramadan, saya dengan teman-teman beserta ibu-ibu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia pergilah ke Masjid Hasan II Casablanca. Selesai sholat tarawih, ibu-ibu dinanya, Ustaz Somad, ya Bu, tadi waktu kami sholat di masjid, ada orang Maroko, di dalam tasnya ada batu bulat. Begitu selesai salam, dia keluarkan batu itu, dia sentuh, dia usap muka, dia pegang lagi batu itu, dia usap tangan. Habis itu sholat 2 rakaat tarawih. Habis itu salam, dikeluarkannya lagi batu itu. Itu mazhabnya mazhab apa katanya? Dia takut sholat di samping mazhab batu. Itu mazhab Maliki. Darurat tingkat tinggi di ruang ICU. Mau bawa debu, kata dokter security, nggak boleh bawa debu di dalam, mesti steril, bersih. Bawakan batu gilingan. Tapi yang cabainya udah dicuci. Artinya apa? Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Yassiru, bermudahlah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ini ada tetangga mau masuk Islam, nanya-nanya tentang Islam. Gimana Islam itu akhi? Islam itu mudah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Oh, mudah sekali. Iya. Ini ada kawan sekantor mau masuk Islam. Gimana masuk Islam itu akhi? Pertama mesti disunat. Sakitnya minta ampun. Direndam dari jam 6 pagi sampai jam 6 subuh besok. Habis itu dijepit pakai bambu, baru kemudian dipotong pakai spidol. Salah potong habis.
isya, ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, ada tahiyatul masjid. Oh, tak jadilah. Maka Allah Ta'ala bagi kita kemudahan. Yang rajin sholat berjamaah ke masjid, satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat, satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis amal mereka, bekas-bekas tapak kaki mereka. Kalau kau bisa tolong dirimu dengan sholatmu, pakai banyak sholat sunat. Saya ini Pak Ustadz bisnismen, sibuk, capek, letih, lelah, tidak bisa sholat banyak-banyak. Ya udah, sholat yang wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah. Ayatnya tak usah panjang-panjang, kulhu, kuliah, inna a'tayna wal asri. Tapi sedekahnya banyak, karena kau bisnis, duitmu banyak, sedekah dengan duit. Saya tak ada duit Pak Ustaz, tapi saya punya jabatan. Pakai jabatanmu, tanda tanganmu untuk menolong agama Allah. Saya tak ada jabatan, saya tak ada duit, tenaga pun tak ada, saya pun miskin, sakit-sakitan. Berdoa kepada Allah. Mungkin doamu makbul karena dosamu tak banyak, bukan karena tak mau buat dosa, tapi memang kesempatan tak ada. Saya jabatan tak ada, duit tak ada, kekuasaan tak ada, perusahaan tak ada, badan pun sakit-sakitan. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati doa orang teraniaya. Fa innahu, karena sesungguhnya doa orang teraniaya itu la turad, tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau susah, kau miskin, kau melarat, kau sakit, banyak zikir, banyak doa. Doamu menembus pintu langit. Jangan pernah putus asa. Ini udah sakit, nyambung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi sebagian orang melihat masjid terbengkalai. Kenapa Ustaz dari tadi melihat ke bawah saja, tak mau melihat ke atas? Kalau melihat ke atas, bagi sebagian orang melihat masjid terbengkalai stres dia, depresi dia, karena dia terpikir nanti duit dia akan keluar. Tapi bagi orang yang melihat ini sebagai peluang investasi akhirat, maka melihat masjid belum selesai, melihat ada iklan pembebasan tanah, melihat ada program wakaf, bebaskan tanah, 1 meternya 1 juta, bisa hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Langsung dia datang ke pengurus masjid, untung saya 1 juta, istri saya 1 juta, anak saya 1 juta, menantu saya 1 juta, tolong tuliskan nama saya bayar tahun depan. Paling tidak dengan itu dia bersemangat bekerja. Yang selama ini cari duit, mau ganti sepatu baru, mobil baru, rehab rumah baru, mau ganti motor baru, mau pakai cincin gelang rantai, maka sejak itu orientasinya berubah. Aku mesti cari duit untuk membebaskan tanah wakaf. Jadi tanah wakaf inilah yang tidak akan hilang ketika kita mati. Bapak Ibu yang punya tanah luas 10 hektar, 100 hektar, berapa tanah Pak Haji? Ya nggak banyak lah Pak Ustaz. Berapa hektar? Malu saya cerita sama Ustaz. Nggak apa-apa, kan sama saya Ustaz. Berapa hektar Pak Haji? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustaz. Maka tanahmu yang sejauh mata memandang, kalau kau mati tinggal Pak Haji. Tinggal Pak Haji. Tanahmu yang banyak luas, di atasnya ada ruko, di atasnya ada rumah megah mewah. Tinggal kalau kau meninggal. Lalu siapa yang akan mengambil tanah, rumah, mobil itu? Akan diambil oleh istrimu, dan dia akan nikah dengan brownies berondong manis. Saya bukan mau nakut-nakuti Bapak, cuma cerita aja. Ibu, saya tahu ibu senyum walaupun ibu pakai masker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adik-adik kita yang berjalan pakai rompi merah darah ini, pakai baju putih, maknanya artinya merah darahku, putih tulangku, wakaf kalian akan kusalurkan. Begitulah kira-kira. Yang bawa kantong warna hijau
Mata memang mesti sering-sering melihat warna hijau. Begitu kata Imam Al-Ghazali, biar mata kita awet sering melihat warna hijau. Saya meminta kepada panitia supaya ini dirubah. Adik-adik ini bajunya hijau, kantongnya merah. Karena kalau dibuat kantong hijau, saya khawatir duit yang masuk warna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau memasukkan warna hijau silakan, yang mau masukkan warna biru silakan, yang mau masukkan warna merah silakan. Ada yang mau memasukkan orang megang golok warna abu-abu silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta yang kau makan, pergi pagi pulang petang, cari duit di kebun, di ruko, di toko, macam-macam dilakukan dapat uang. Setelah itu uang, aneh manusia nih Bapak Ibu. Apa anehnya manusia? Pergi pagi pulang petang cari uang, tapi uangnya tak pernah dinikmati. Dapat uang masuk bank, dapat uang beli tanah, dapat uang bangun rumah, dapat uang beli mobil. Ketika uang sudah banyak, diserahkan ke dokter spesialis darah tinggi, jantung, koroner. Pak dokter jangan tersinggung, karena yang saya katakan kan betul. Kata dokter jantung, betul. Aneh manusia ini, pagi-pagi pulang petang, di mana-mana cari uang, di mana-mana mengumpulkan uang. Allah sindir dalam Quran, jama'a malahu wa addada, mengumpulkan uang dan menghitung. Jamaah ngumpul, addada hitung, kumpul hitung, naik asam urat rumah sakit. Tapi yang dibelikan ke semen, dibuatkan tiang, yang dibelikan ke besi, dibuatkan tiang, yang dibelikan ke batu bata, yang dibelikan keramik, yang dibelikan ke jam, yang dibelikan ke atap, dicor. Sampai hari kiamat dia akan tetap kekal abadi mengalir ke makam kubur liang lahat. Saya hanya menyampaikan aja. Saya tak pernah nyuruh jamaah bersedekah. Saya hanya cerita aja. Yang mau sedekah, alhamdulillah. Yang tak mau sedekah, ya tengoklah. Ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mahal, cantik. Setiap orang kampung melihat mobil dia, setiap orang kampung menengok mobil dia, macam menengok kucing. Kaca dipasang hitam, gak pernah dibuka. Kalau lewat hanya klakson saja, teng. Lalu datanglah petugas ambil zakat. Kawan saya juga alumni Timur Tengah. Pergi mereka datang, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Orang-orang kaya itu kan kalau jawab berwibawa. Waalaikumsalam. Mana ada orang kaya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami lihat Pak Haji mobilnya megah, rumahnya mewah, kelihatannya uangnya banyak. Mungkin Pak Haji gak sempat datang membayar zakat. Jadi maksud kedatangan kami kemari, kalau Pak Haji susah bayar zakat, biar kami aja yang jemput uangnya. Mohon maaf adik-adik, memang rumah saya besar, mobil saya mewah, duit saya banyak, tapi utang saya lebih banyak lagi. Akhirnya dia tidak bayar zakat. Kata kawan-kawan saya yang alumni Timur Tengah petugas ambil zakat tadi, ya kalau Pak Haji tak mau ya tak apa-apa. Kami pulang Pak Haji, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari berganti, musim berubah. Dari hari menjadi pekan jadi bulan jadi tahun. Tak sampai setahun, datang Pak Haji itu ke kantor badan amil zakat. Kawan melihat dari jauh, itu Pak Haji yang kita datang kemarin. Alhamdulillah, dia datang nampaknya mau bayar zakat. Langsung dibukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, silakan duduk. Tadi mau bayar zakat. Begini deh, ada nggak zakat untuk saya? Tak sampai setahun. Alamat sama nomornya ada, bisa dihubungi, tapi nggak bisa saya sampaikan. Mana tahu ada yang mau studi banding ke Pak Haji. Bagaimana ceritanya dia bisa jatuh bangkrut, rumah hilang, uang melayang, dan akhirnya yang kekal hanyalah penyesalan.
tapi di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Saya hanya mengingatkan saja, ada orang punya uang, duit banyak, 1 juta, 2 juta, simpan di bank sampai 100 juta. Uang yang disimpan 100 juta selama 1 tahun kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kalau disimpan setahun, maka zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000. Jika zakat itu 2,5%, ada uang tabungan 100 juta, berapakah zakatnya setahun? Memang orang kalau cerita duitnya pura-pura bodoh, mah. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Tidak ada yang tahu berapa tabungan dia. Saya berdoa semua yang hadir di majelis ini tabungannya 1 miliar. Dari aminnya ini gak yakin. Amin. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Berarti kalau tabungannya 1 miliar, zakatnya 25 juta. Zakatnya 25 juta. Saya tidak akan mengontrol tabungannya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim tidak akan ngecek ke bank. Orang Basnas juga tak tahu. Kami bukan petugas pajak. Kalau pajak memang diceknya. Ustaz kok tahu? Saya kena cek. Tapi petugas zakat tidak tahu. Tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? Dia la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setiap tahun tak pernah mengeluarkan zakat. Uang itu disimpan, uang itu disimpan, 25 juta disimpan, disimpan. Ternyata uang zakat kalau disimpan dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dia telinga ini sakit. Agak terasa macam ada madu keluar. Dicium, oh bangkai. Dibawalah ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Periksa telinga sebelah, dicek sama dokter. Dokter telinga itu senternya kecil, bukan macam senter jaga malam. Senter jaga malam besar. Senter dokter telinga THT kecil aja dia tengok. Wah, gendang rebana di dalam sudah lapuk, Pak. Jadi gimana dong? Mesti ganti. Berapa gantinya? 10 juta. 10 juta, iya. 10 juta gendang sekarang. Jadi gimana? Gantinya mesti 1 set. Tak bisa beli 1 gendang. Gendang kanan, gendang kiri. 10 kanan, 10 kiri. Berapa? 20. Ongkos pasang 5 juta. Pas 25. Mudah aja cara Allah mengeluarkan duit yang kau simpan itu. Kau simpan tabunganmu di dalam laci, lacinya kau kunci. Kau simpan lacinya dalam lemari, lemarinya kau kunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya kau kunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya kau kunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster dikunci, security keliling. Tapi Allah Maha tahu untuk mengeluarkan duit tabungan yang kau simpan. Hilang 25 juta. Gimana? Berhenti kita sejenak, coba rasakan. Agak-agak terasa telinga sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Adalah pengurus masjid di Pekanbaru Riau ngadu ke saya, Ustaz Somad, ini ada orang kaya jual minyak, dia mau ngasih 100 juta untuk masjid. 100 juta. Kalau 25 juta zakatnya berarti uang dia 1 miliar. Kalau 100 juta berarti uang bapak ini 4 miliar. Saya insya Allah dari berapa zakatnya tahu saya berapa duit dia. Oh, 100 dia mau ngasih Pak, 100 Ustaz. Terus dia ragu, katanya zakat tak boleh untuk masjid. Saya bukalah kitab. Saya ini tak paham. Saya bukan imam. Yang imam itu 4. Imam Malik,
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itulah imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian saya buka-buka, ternyata dalam mazhab Syafi'i ada satu imam namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Ali, dikutip oleh Syekh Atiyah Shaqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, bahwa katanya zakat itu untuk sabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghariqin wa fi sabilillah wa banis sabil. Fi sabilillah, ada yang memahami fi sabilillah itu hanya untuk perang, baju besi, tombak, anak panah, pedang. Tapi ternyata kata Imam Ar-Razi, fi sabilillah itu umum, termasuk membangun masjid juga termasuk fi sabilillah. Jadi kalau ada masyarakat yang mau membayarkan zakatnya, jangan sampai gara-gara untuk masjid fakir miskin tak makan. Kasih fakir miskin beberapa persen, sebagiannya serahkan ke masjid. Kalau air, ini bukan zakat, ini sodako. Azan. Azan. Kita azan, habis azan baru kita lanjutkan lagi. Malam ini azan, habis azan kita lanjutkan. Setelah lanjutkan baru sholat. Ketika bapak ibu sholat, saya pun pulang. Saya sudah jamaah tadi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang berikut ini.